Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, masih memberi kesehatan, masih memberi keafiatan, sehingga Ahad siang ini kembali kita sabarataan berkumpul di majlis ini, melanjutkan kegiatan majlis zikir dan majlis ilmu kita yang selalu dan senantiasa kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kegiatan majlis ini bujur-bujur menjadi satu kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan kegiatan majlis taklim ini di kampung kita ini bujur-bujur diketujui oleh baginda Rasulullah, menjadi wadah bagi kita sabarataan untuk mendapat kecintaan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Lubabul Hadits, pertemuan yang terakhir 2 pekan yang lewat, karena minggu tadi ulun berhalangan hadir, ada kegiatan di luar. 2 pekan yang lewat kita membaca habis bab yang ke-15, keutamaan tentang sunnah-sunnah. Hari ini atau siang ini kita masuk bab yang hanyar, al-bab as-sadis asyar fi fadilatiz zakah. Bab yang ke-16 berbicara tentang keutamaan berzakat. Kita seberataan tahu zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat merupakan bagian inti dari agama Islam. Rukun Islam pertama syahadat, kedua mendirikan sholat, ketiga menunaikan zakat, keempat puasa Ramadan, kelima menunaikan haji bagi yang mampu. Salah satu bagian dari 5 rukun Islam. Artinya apabila seseorang mengaku ia beragama Islam, amun sampai batasan wajib menunaikan zakat, maka sebagaimana inya tahu wajib sembahyang, inya pun harus sadar wajib juga mengeluarkan zakat. Sebagaimana sholat itu fardu, yang 5
zakat pun memiliki kedudukan yang sama karena bagian dari 5 rukun Islam. Hanya saja perbedaan besarnya antara sholat dan zakat. Sholat itu saban hari digawi 5 kali. Adapun zakat kapan wajibnya tergantung banyak hal. Pertama, harus sampai nisabnya. Batasan nominalnya harus sampai. Kedua, harus 1 tahun terputar. Ini berbicara zakat duit atau emas dan perak. Begitu pula zakat tijarah, perdagangan, harus sampai batasan setelah berputar 1 tahun. Begitu pula zakat hewan ternak, ada hitungan berapa ikungnya yang wajib dikeluarkan. Yang mana kita sudah membaca itu saat kegiatan majlis kita masih di masjid. Ada juga terkadang orang lahir ke dunia sampai inya wafat kadada lalu wajib zakat. Kenapa? Karena miskin. Artinya hartanya kada sampai batasan wajib. Ada juga kayak itu. Tapi mudahan jangan buhan-bian. Artinya miskin seumur hidup nggak itu. Tapi juga semiskin-miskinnya seseorang, inya kada lepas juga dengan 1 bab zakat yang sifatnya tahunan, zakat fitrah. Karena zakat garis besar terbagi 2, zakat harta lawan zakat badan. Zakat harta terbagi 6, zakat badan sebuting yaitu zakat fitrah. Hadits pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qantaratul Islam. Rasulullah bersabda, zakat itu adalah jembatannya agama Islam. Diumpamakan oleh Nabi dengan jembatan. Qantaratun ay jisrun. Zakat itu jar Nabi adalah jembatannya agama Islam. Artinya kalau seseorang hendak nyaman menyeberang menuju kesempurnaan agama Islam, maka lewatilah jembatannya. Ulun bisa berkunjung di pai amun sungai nang kita bahas jurang dalam. Berkunjung kada bisa berkunjung nang ngaran jurang harus dilewati pakai jembatan. Ulun bisa tarabang di pai karambut. Nabi seorang mengumpamakan dengan sebutan kontorah jembatan. Artinya, amun pian bujur hendak sampai ke Subarang, apa yang ada di Subarang? Agama Islam yang sempurna. Lewatilah jembatannya. Itu pun tadi kalau memang pian memiliki harta yang sampai batasan wajib zakat. Hadits yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, jam tuh mereng, kayak salah. Az-zakatu tuhrul iman. Zakat itu adalah kesuciannya iman. Zakat itu kesuciannya iman.
Maksudnya kayak apa? Bisa diartikan zakat itu adalah pembuktian akan sucinya iman seseorang. Dengarkan. Kenapa jadi ulun mengartikan kayak itu? Karena ada riwayat lain, hadits yang lain, Nabi mengatakan was-shadaqatu burhan. Menyisihkan harta itu adalah burhan. Ada namanya burhan lah. Burhan itu artinya pembuktian. Yang mana pernah ulun sampaikan di majelis yang lain, amun sembahyang siapapun kawa banggawi. Karena apa? Gratis. Puasa siapapun kawa puasa. Kenapa? Kadang memakan biaya. Amun zakat atau sedekah itu berbicara tentang mengeluarkan duit dari ampun sorang. Sedekah atau zakat itu pembahasan tentang berkurangnya secara hitungan harta yang kita miliki. Manggawinya kada cukup dengan gerakan tubuh, kada cukup dengan ucapan, tapi ada action. Apa actionnya? Yaitu menyisihakan duit. Dan itu kada sabarataan nang kawa manggawi. Makanya jar Nabi, menyisihkan harta itu burhan, pembuktian akan keimanan seseorang. Amun sembahyang siapapun kawa gratis. Mana kipas angin di masjid pulang, sepoi-sepoi, listrik bayar kada. Siapapun kawa ratusan rakaat sholat. Puasa gratis. Paling nukar bingkak barandam gasan buka. Itu pun gasan pian juga mahantupnya. Nang nyaman pian saat makan. Tapi kalau sedekah, tapi kalau zakat, ini urusan keluar duit. Kada seberataan hatinya leluasa, nyaman, ringan. Karena watak atau karakter seseorang itu akan nampak bujur kalau pian berurusan lawan inya perkara adul. Ada duit urusan lancar, lain adul kita duhan. Dengarkan tuh, petuah orang bahari. Watak dan karakter seseorang itu akan nampak aslinya pada saat pian menjalin muamalah lawan inya berkaitan dengan duit, berkaitan dengan uang, fulus. Nampak karakternya. Hari-hari bagus, akhlaknya baik lawan kita. Bagus, murah senyum, merekah, kurihingan darus orangnya. Bagus. Beulun bepian, inggih pun inggih. Sekali diamanahi untuk mengikuti duit, duitnya kada sedikit, puluhan juta. Amanah ikam sebagai bendahara ikuti. Atau amanah ikam sebagai perantara untuk menukar barang tertentu. Atau menukar bahan bangunan tertentu, duitnya sekian. Sekalinya hilang 10% kada bepadahan. Bah kata huat orang, kenapa kamu kada bepadah? Upah uyuh. Di situ karakter seseorang akan terlihat kalau sudah berkaitan lawan urusan adil. Duit. Kalau memang inya bagus sesuai dengan watak kesehariannya, amanah. Takutan kalau sudah berkaitan lawan duit orang banyak. Itu. Babulek ke hadits jar Nabi, az-zakatu tuhrul iman. Zakat itu kesucian bagi iman. Atau bahasa lain jar ulun, pembuktian akan berasihnya iman seseorang. Kadang banyak orang sugih, ahli ibadah, dahi sampai hirang, pasahapan sampai lingsak,
Ibadah siapapun kawajar ulun. Tapi kalau sudah berkaitan dengan duit, pamalarnya minta ampun. Pisit ganggaman kayak di Alteco. Oh Alteco lah ya. Super glue. Urusan ibadah luar biasa. Tapi kalau sudah berkaitan duit, ngalihnya minta ampun. Jangankan sedekah yang sukarela kada wajib, zakat inya konar benar perhitungan untuk mengeluarkan zakat padahal wajib dikeluarkan. Itu artinya keimanannya belum bisa dibuktikan secara real. Burhan kadada lagi. Burhan anak Haji Udin tadi. Kadada pembuktian masih. Kira-kira paham lah? Kalau sudah berkaitan lawan duit, nampak karakter asli itu. Saat masyarakat jembatan rusak, ada nang sugih di antara kita, yang lain menyumbang masing-masing 5.000, nang sugih 2.000 perak. Nampak karakter aslinya tuh. Urusan duit ngalih minta ampun. Pembuktian keimanan itu melalui zakat atau sedekah. Hal-hal yang berkaitan dengan keluarnya harta. Paham lah ya? Ada juga inya biasa-biasa aja. Disambat sugih kada, miskin iya. Tapi ketika inya paham, orang hendak berkumpulan untuk kemaslahatan orang banyak, palajunya inya menyumbang. Maka duit nang paling hanyar pulang di andaknya. Kada nang unyak. Artinya, imannya tuh bercahaya. Pembuktian tuh nampak dari urusan masalah duit untuk kemaslahatan. Ya, terkadang ada juga yang pandirnya warak harat, tapi urusan duit maka nol. Untuk kemaslahatan orang banyak. Nah itu. Hadits yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahul imana illa bizakah wala imana liman la zakata lahu. Hadits yang ketiga, Allah tidak akan menerima, Allah tidak menerima iman seseorang kecuali dengan menunaikan zakat. Wala imana liman la zakata lahu. Dan iman yang sempurna tidak ada pada diri seseorang, dan iman yang sempurna tidak ada pada diri seseorang yang tidak menunaikan zakat. Dan iman yang sempurna tidak ada di hati seseorang yang tidak menunaikan zakat. Ini hadits ketiga kurang lebih dengan yang ulun jelaskan tadi sebelumnya. Pembuktian iman urusan duit atau keluar harta itu. Burhan tadi. Makanya bagus ngarani anak Burhan itu. Dikia orang ibur. Dasar orang Indonesia nih. Bagus ngaran orang disingkat dikia. Burhan dikiau ibur.
Allah tidak menerima, artinya belum terbukti iman seseorang di sisi Allah kecuali ia mengeluarkan zakat. Kuncinya di situ. Kalau sembahyang ibadah nang gratis-gratis atau puasa, siapapun kalah. Bujurai puasa keluar juga duit gesan berbuka, tapi gesan ikam juga managuknya makanannya. Kalau zakat untuk orang, untuk yang membutuhkan 8 golongan, di situ terbuktikan keimanan. Ada yang betakun, amun ulun magbib secara syariat kada wajib zakat karena harta kada banyak, tapi hendak membuktikan keimanan kayak apa? Sedekah. Ada harus menghadang wajib zakat untuk menyisihkan harta tuh sedekah. Di kampung pina ada nang kada tapi mampu bari bata tukar lawan paman pentol, harga pentol 2.000, tukari 3.000. Kasihan nih meninjak sapi dah sampai ke duhat, mana jalan licak. Anggap sedekah itu. Itu pembuktian iman kita. Atau beristilah pian tulak ke Tanjung atau ke Kalua, cari orang nang memang minta-minta batisnya patah kayak apa gitu nah. Bari. Karena kalau berbicara keutamaan sedekah karena di bab yang ke-17 luar biasa benar kita jelaskan di situ. Itu solusi yang bagi hendak membuktikan keimanan tapi belum wajib zakat. Hadits yang keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bizakah wadawu mardakum bisadaqah wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Hadits keempat, Rasulullah bersabda, jagalah harta-harta kalian dengan zakat. Wadawu mardakum bis sadaqah. Obati orang-orang sakit di antara kalian. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Wa a'iddu lil bala ad-du'a. Dan bersiap dirilah dari bala dengan berdoa. Bersiap dirilah dari bala dengan berdoa. Hadits keempat, pian perhatikan. Rasulullah menyambat hassinu. Itu diambil dari kata hisnun yang artinya benteng. Tahu benteng lah pian. Lain benteng catur. Nang lurus sejanya, ada kau bengkok. Benteng itu ibarat pagar ganal nang tinggi dan tebal.
melindungi satu kota. Bahari-bahari itu, kota-kota itu pasti ada benteng. Kenapa? Sistemnya peperangan bahari. Benteng itu nang paling berjasa untuk menahan serangan musuh. Tebal biasanya, tinggi, di atasnya ada nang menjaga pakai panah dan sebagainya. Itu hisnun, benteng. Fungsinya vital, menghalangi serangan musuh. Rasulullah memakai kata benteng tadi, lalu dijadikan kata kerja hassinu, jagalah, singkatnya diartikan. Kalau hendak lebih rinci mengartikan bentengilah apa? Harta-harta kalian dengan zakat. Maksudnya ketika kita banyak harta dan wajib ditunaikan zakat, kalau harta itu pian harapkan selamat, berkah, kada hilang, kada bangkrut di kemudian hari, bentengi harta tadi dengan dikeluarkan zakatnya supaya kada hilang. Kenapa? Disebut matalifa malun fi barrin wala bahrin illa biman'iz zakah. Tidaklah harta tu bisa binasa, hilang, bangkrut, rugi, baik di darat atau di lautan, kecuali sebab utamanya karena yang memilikinya kada mau berzakat. Itu ada riwayat haditsnya. Itu konsepnya. Yang sugih-sugih, yang kaya raya, kalau hendak tetap sugih, kada bangkrut, usaha lancar, jangan kada ingat mengeluarkan zakat wajibnya. Karena Nabi seorang yang berucap, bentengi harta-harta kalian dengan berzakat. Artinya, kalau sudah dibentengi, dikeluarkan zakatnya, insya Allah harta itu berkah dan malah akan bertambah terus dan kada maulah kita bangkrut. Zakatnya keluarkan yang wajib, lalu juga sambil sedekahkan walau kada wajib. Yang wajib sudah kan, habis itu sedekah, bantu kegiatan-kegiatan syiar, bantu fuqara masakin, bantu janda-janda Tuhan yang kada beanakan. Itu semakin kuat benteng harta pian dan akan semakin berkah harta pian. Makanya kalau ada orang sugih, bagus usahanya, tiba-tiba bangkrut, kada lain toh. Sesuai riwayat, sababnya man'uz zakah. Inya ada zakat nang kada ditunaikannya dari hartanya yang banyak. Amun ratusan juta itu sedikit, masih 2,5%-nya. Berapa 2,5% 100 juta? Kayak pegerang menghitungnya. 2,5% dari 100 juta berapa? Artinya 100 kali 2,5 bagi 100. 100 juta kan duitnya? 100 juta kali 2,5 bagi 100 berapa? 2 juta. Sedikit kada itu. Tapi kalau sudah 2M duit pian, atau duit pian 1 miliar, 2,5%-nya berapa? Banyak juga. 1 miliar itu berapa nolnya? 9. 2,5% 1M berapa? 25. Banyakkah sedikit? Ketika harta itu semakin banyak, maka yang wajib dizakati pun akan banyak. Di situ ujian orang sugih kadang. Hartanya 10M, pengusahanya dah setahun terdiam. 2,5% dari 10M berapa? 250 juta.
Banyak ada 240 juta. Sebuah Avanza murah. Avanza second. Sebuah rumah zakatnya. Di situ jar ulun pembuktian keimanan bagi nang sugih-sugih. Makanya jangan sugih banar pian. Semakin ganal nomina zakat, semakin godaannya luar biasa. Makanya jar ulun ada usahawan sugih, kaya raya, miliarder. Tiba-tiba bangkrut. Ada masalah sandat usahanya. Atau terlilit hutang dan sebagainya. Kada lain kalau ditelusuri investigasi penyebab kebangkrutan, ada hak orang lain di situ nang kada ditunaikannya. Zakat. Itu tadi, tapi kalau sudah ganal duit itu 2,5%-nya otomatis ganal juga. Ganal ujiannya. Berat mengeluarkan. Nang bisi 10 M tuh. Berasih keuntungan 10 M tersimpan setahun. Wajib zakat 2,5%. 250 juta wajib dikeluarkan. Itu bergetar keluaran. Wah, ini 250 juta kawa kawin 5 kali. 250 juta nih kawa menjujur bujangan. 250 juta nih kawa gesan santai ke Bali. Kawa anak liburan ke Cina. Hantu corona biasanya. Berat di situ ujiannya. Tapi kalau tadi bisa duit 100 juta 2,5%-nya ya 2.500.000 masih lumayan lah. Banyak bang bagi paman pentol itu. Tapi kalau sudah 10 M, apalagi yang triliunan hartanya. 1 triliun berapa nolnya? 2,5%-nya berapa zakatnya yuk? Yang 1 M jadi 250 juta. Kalau 1 triliun berapa? Banyakkah sedikit 2,5%-nya? Kada begatar lagi tangan tetangis keluaran. Kalau imannya lemah. Nah di situ kalau inya kada menjakati hartanya, resiko terbesar bangkrut inya. Hartanya kena kada berkah, penyakitan atau membawa mudarat baginya. Makanya ajar Nabi, hasinu amwalakum bizakah. Jaga bentengi harta-harta kalian dengan menunaikan zakat. Alih jadi orang sugih itu makanya. Biasa-biasa aja kita. Imbah paparak sampai duit dengan nisab zakat kurangi lah. Beriakan ya orang aman. Ya. La ilaha illallah. Hadits kelima belum. Wadawu mardakum bisadaqah. Dengarkan ilmu. Nabi langsung menyampaikan, sembuhkan orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Bahkan dalam syarah disebut fa innaha anfa'u minad dawa al-hissi. Sedekah untuk kesembuhan dari penyakit itu lebih bermanfaat, lebih mujarab dari obat-obat biasa yang biasa kita tabung. Wah, ada masuk akal dupai. Ngeluarkan duit bari orang miskin. Ampih garing ulun lah, apa kaitannya? Nah, ini orang ada pintar gitu. Kalau obat dimakan secara akal, secara logika dalam ilmu medis dan kedokteran, obat tadi kita ikut masuk ke lambung, dicerna, lalu itu menjadi asupan untuk penyakit-penyakit di awak, antibodi kah dan sebagainya, lalu sembuh. Itu lebih masuk akal kalau obat. Kalau sedekah, duit mengeluarkan, memberi orang, duit warak keluar, lalu awak sembuh. Apa kaitannya kada masuk akal hadits ini? Ikam bungul. Karena ikam mencoba menganalisa pakai akal ikam nang handap.
Ini nang berucap adalah utusan Allah. Pahamlah arti kata utusan Allah tuh. Satu wadah media Allah hendak menyampaikan aturan-aturannya di muka bumi. Rasulullah menyampaikan sumber dari Allah. Kalau sudah Allah menyampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembuhkan orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah, begitulah faktanya sudah. Yang ampun alam semesta ini yang mengatur demikian. Yang melihat alam semesta nih sangat terorganisir seberataan, siang dan malam, perputaran malam, rapi gak ada? Masalah rantai makanan, binatang-binatang tuh saling memakan gak ada? Nang lebih gana memakan pada yang halus. Terus yang paling gana, paling atas puncak rantai makanan ketika mati, inya pulang dimakanin yang halus. Rapi gak ada alam semesta nih? Sangat terorganisir. Sangat termanage bahasa duhatnya. Dan itu dengan rincian masing-masing aturan-aturan itu. Awak manusia pian lihat kayak apa sistem lambung pencernaan. Kayak apa zat asam dalam lambung bisa mencerna makanan yang masuk. Kemudian jadi energi, awak kawa bergerak. Batis kawa menyepak bola, akhirnya gencang bolanya. Kayak apa minuman bisa jadi energi. Kayak apa kopi membuat kita nyaman, kepala ringan. Kayak apa rokok membuat batuk. Jangan mengharap ulun berucap membuat kepala ringan, lu ada berokok. Batuk. Luar biasanya sistem itu rapi. Kalau kita percaya bahwa sistem ilahi itu sangat rapi dan terorganisir, wajib kita percaya juga ucapan Nabi yang bersumber pastinya dari Allah, dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkan orang-orang garing di antara kalian dengan bersedekah. Gegaringan awak sedekah niatakan untuk kesembuhan. Apa hadisnya? Ingatakan hadis ini, ya Allah, ulun yakin dengan apa yang disampaikan kekasih pian. Teng sedekah, insya Allah sembuh. Kalau masih logika menolak, otakku, karena terbiasa pakai logika kadang manusia kan. Logikanya terlalu tajam, masih menolak kepalaku, kenapa sedekah duit keluar, awak sembuh. Nah, ulun beri gambaran sedikit aja supaya sedikit masuk logika pian. Ketika pian bersedekah, keluar duit, siapa tahu setelah itu Allah mentakdirkan pian berada di satu kejadian yang ternyata kejadian tersebut yang menyembuhkan penyakit pian. Contoh, pian garing apa? Ada tumor ringan di awak. Tumor kan di awak, ringan. Dideteksi di medis, ada tumornya, ujar dokter. Pian bingung nih. Lalu ingat hadits itu, bersedekahlah. Pian ambil duit 5 juta, pian bariakan ke anak-anak yatim. Nang memang ada duit, pian bagi tunggal ikungan. Harapannya sembuh dari penyakit tumor supaya kada begana. Setelah itu siapa tahu Allah takdirkan pian berada di satu kejadian yang akibatnya tumor hilang. Berjalan pian, hari hujan, terjajak kabel nang terbuka, listrik, konslet, batu lapas. Ternyata listrik tadi menjadi sebab tumor itu rusak, hilang, mati seorang di awak pian kada berkembang. Mana tahu? Itu kalau kita mencoba memasukkan secara logika. Pian gegaringan awak manahun, awak garing terus. Dokter je bingung penyakit apa pian nih? Garing manahun, awak loyo, diangkat tangan bina loyo gitu. Lalu ingat hadits ini, bersedekah pian 2 juta untuk siapa? Untuk nini janda Tuhan yang kada beanakan, yang kada ada menggaduh, rumahnya di tengah hutan. Pian bari sedekah, niatnya supaya sembuh penyakit. Lalu kayak apa? Untuk masuk logika kita beri contoh, siapa tahu ketika pian mandi di sungai, becabur pian.
Tiba-tiba dalam sungai pian betinggalam tahiyut banyu. Ternyata banyu tadi mengandung kotoran manusia nang warna kuning. Tahiyut kada sengaja. Ternyata efeknya itu ada unsur obatnya. Entah itu kotoran contohnya bekas orang makan nasi padang lah. Atau kotorannya bekas makan tumbuhan tertentu yang diproses dalam lambung jadi ampas tahi. Ternyata ada positifnya ampas tadi. Tahiyut memuntung pian, terbatuk-batuk pulang. Keluar pada sungai, sekalinya api garing. Mana tahu? Coba ya ke sungai itu kan ada. Ini kalau pian hendak mencoba-coba logika, tapi kada perlu sebenarnya. Yakini jar Nabi dawu maradakum bisadaqah. Dan ini mujarab. Berapa banyak salaf-salaf itu ketika ada kerabat, kada mesti nang bersedekah itu inya yang garing lah. Kuitan pian garing, anak pian garing, bini pian garing, pacar pian kuitan garing, anakkah garing, dangsanak garing, pian sembuh, pian hendak menolong inya, bersedekah niatkan untuk kesembuhannya. Karena Nabi melafadzkan dawu obatilah oleh kalian mardokum orang-orang sakit di antara kalian. Kada mesti piannya yang sakit. Kalau piannya yang sakit pas juga. Tapi kada mesti piannya yang sakit juga. Namun sakit hati pengduk ya apa mau obati kawin. Kira-kira paham? Itu tadi kalau sekiranya logika menolak, tapi begitulah alam semesta dan kecanggihannya yang terorganisir itu. Ada aja makharij, jalan-jalan keluar nang Allah pada seseorang. Tadi ada tumor masih kecil, lalu yang bersedekah jajak kabel listrik contohnya. Ternyata efeknya mematikan tumor nang di awak itu. Lalu kada berkembang, dokter jata kajut. Jangan ibahnya jajak bahasa ulang. Mana tahu kita. Allah atur kita dalam satu keadaan yang keadaan tadi jadi sebab kesembuhan oleh kita. Paham? Wa a'iddu lil bala ad-du'a. Bersiap dirilah terhadap bala itu dengan berdoa. Artinya maksud Nabi kalau bala turun di kampung dimanapun, kita jangan kada ingat berdoa. Wah, doa amun kada ada sikap pang, kada ada actionnya. Nabi menyuruh. Jangan kada ingat berdoa ketika bala turun. Nabi nang menyuruhkan, ya Allah angkat bala ini, ya Allah hindarkan kami dari bala ini, berikan kami keafiatan, selamat dari bala ini. Itu sudah suruhan Nabi berdoa ketika bala ada. Insya Allah sabab kita berdoa, dipilih Allah kita selamat dari bala itu. Makanya jangan bermasker marah, berdoa kada. Itu pun mun ada coronanya. Hadits kelima. Nah ini yang ulun baca tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman'iz zakah. La ilaha illallah. Tidaklah binasa harta itu baik di daratan atau di lautan kecuali karena tidak mengeluarkan zakat. Tidaklah binasa. Maksudnya binasa itu hilang, bangkrut, rugi.
dimakan anai-anai. Ada lagi viral di medsos tuh, duit 15 juta diandak di bawah ranjang. Haram sisa 900.000 makan anai-anai. Itu binasa artinya harta tuh. Kasiannya lah menabung san menjujur, haram menangis. Tidaklah binasa artinya tidaklah hilang, rusak, hancur, bangkrut harta itu baik di daratan atau di lautan kecuali karena sebab kada dikeluarkan zakatnya. Nabi yang mengucapi ini. Orang bangkrut yang tadinya sugih luar biasa, kalau coba japian investigasi sebab kebangkrutan, ternyata ada hak orang lain yang kada diunjuknya, yaitu zakat. Hak 8 golongan. Makanya jangan jadi orang sugih. Sugih aja, jangan sugih benar gitu. Kalau lupa diri, lagi biasa-biasa mahalaban semangat ke majelis. Bahnya sugih 2 tahun kada kelihatan di majelis. Itu kadang orang kada siap mental jadi orang sugih. Bahnya biasa ekonominya santai, masih mahalaban, masih memantap, semangat harus ke majelis. Bah jadi orang sugih hilang. Ada lalu kelihatan muhanya 2-3 tahun. Makanya ngalih jadi orang sugih itu kan. Bisa melalaikan kita. Tapi beda hal kalau ada yang sugih malah tambah semangat untuk kegiatan keagamaan. Nah, itu top tapi jarang. Hadits yang keenam, qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la salata lahu wa la salata liman la zakata lahu. Tidak ada iman yang sempurna pada diri seseorang tidak ada iman yang sempurna pada diri seseorang yang tidak sholat. Tidak ada iman yang sempurna pada diri seseorang yang tidak sholat. Dan tidak ada sholat yang sempurna bagi seseorang yang tidak menunaikan zakat. Hadits ke-6 ini kurang lebih dengan yang sebelumnya. Orang yang kada sholat itu tanda imannya kada sempurna. Orang yang sudah sholat pun sholatnya masih belum sempurna di sisi Allah apabila inya kada berzakat. Seandainya orang itu wajib zakat. Yang ulun gambarkan di awal-awal, ibadah luar biasa dari sampai mahirang, orang sugih nih, tapi kada berzakat, sembahyangnya tadi masih kada sempurna di sisi Allah. Karena zakat pembuktian untuk imannya. Paham lah? Hadis ke-7, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahiru amwalakum bizakah. Sucikan harta-harta kalian dengan menunaikan zakat. Berasihi, bahasa kita. Sucikan harta-harta kalian, berasihiakan harta-harta pian dengan dikeluarkan zakatnya.
kalau sampai batasan wajib. Sama dengannya apa? Harta yang sudah sampai batasan wajib masih belum dizakati, harta itu rigat, bau ganyir harta itu masih. Karena di mata orang-orang kasyaf, di mata orang-orang yang memiliki pandangan khususiyah, melihat harta itu tahu inya mana yang barasi, mana yang rigat. Melihat harta yang rigat-rigat hasil dari judi, buntut dan sebagainya, mereka yang dibuka mata hatinya oleh Allah melihat harta itu hibak lawan darah dan nanah. Dan ini sebagaimana kisah Habib Umar bin Hud Al-Attas Jakarta. Habib Umar bin Hud ini termasuk wali besar. Allah yarham, wafat dimakamkan di Condet. Habib Umar bin Hud ini salah satu kisah masyhur tentang Sidin, karena Sidin terkenal. Sidin ini jadi rujukan untuk memberi solusi bagi orang banyak. Ada orang wangal bebungulan lah, datang ke Sidin apa minta nomor buntut si Bahlul ini. Habis akal rupanya, Bib minta 4 angka aja. Mimpian ada kasih datang ke wadolan, ulun sambur. Dari kita loh. Tapi Habib Umar bin Hud karena dewasa, tua, sepuh Sidin, datang orang itu dilihat oleh beliau. Mungkin Sidin dibuka pintu hati, dilihat cara hidayahnya kayak itu. Diberi oleh Habib Umar bin Hud 4 angka. Togel tadi. Atau bahasa kita buntut. Tapi tetap ulun gerigitan lawan orang nang betakun ini. Datang pada Habib takon buntut. Muangal dah itu. Bahlul. Jadi dilihat oleh Habib Umar, dilihat Sidin, Sidin beri 4 angka. Syaratnya ajar Sidin, kalau 4 angka ini kena, ikam dapat banyak harta, bawa hartanya ke sini, aku lihati dulu, hanya ikam bawa buliknya. Itu syaratnya. Oke, Jesi Bunga. Akhirnya 4 angka tadi pun dipasangnya kena bujuran. Ingat syarat Habib Umar. Oh, bawa dulu. Dibawa sekoper duit banyak. Tahu 4 angka itu berapa juta kan? Nang mahir masang siapa sana? Dibawalah ke hadapan beliau. Nah, ajar Sidin. Sini ikam. Dipusuti Sidin mata orang itu. Ikam melihati pulang harta na ikam bawa itu kayak Pak. Dibuka lah oleh Habib Umar matanya. Dilihatnya duit nang tadi bekabat-kabat itu nanah, darah, beulat-ulat, bau ganyir. Apa itu Bib? Dia orang nih. Itu nang harta ikam beroleh dengan cara nang kada bujur tadi judi. Itu hakikatnya. Itu nang ikam hendak makan untuk anak bini. Taubat seketika orang itu. Terkadang kayak itu cara mentaubatkan seseorang. Itu cerita Habib Umar bin Hud. Lalu harta tadi bagaimana apa? Dibakar? Jangan juga. Dibahas oleh Imam Ghazali, ketika kita memiliki harta yang haram dan kada mampu lagi membulikakan harta-harta tadi, kada tahu ampun siapa aja. Kayak kasus Togel tadi. Apa solusinya? Pian gunakan untuk kemaslahatan umum, baiki jembatan, baiki jalan, sah-sah aja itu. Karena kalau dibakar itu hukumnya malah mubadzir, menghilangkan harta. Tapi kalau pian masih tahu siapa ampunnya, boleh kakan. Tapi kalau ta'adzar, sudah kada mampu lagi mencari siapa aja ampun hak harta untuk kemaslahatan umum tadi. Bangunakan contohnya jembatan, WC umum, atau yang umum menambali aspal yang rusak, tukarakan samin, tambali. Atau kemaslahatan umum yang lain. Boleh, jangan dibakar. Kira-kira paham tak? Makanya ajar Nabi tahiru amwalakum bizakah.
barasihi, sucikan harta-harta kalian dengan menunaikan zakat. Artinya harta yang sudah batasan wajibnya sampai tapi belum ditunaikan zakat masih ganyir. Rigat, lawan dari kata suci. Hadits ke-8. Qala sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi zakah falam yadfa'ha fahuwa finnar. Barang siapa yang telah wajib baginya untuk berzakat, barang siapa yang telah wajib baginya untuk berzakat tetapi ia tidak menunaikannya, fahuwa finnar, maka inya akan berada di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang telah wajib baginya zakat sampai batasan wajib, sampai haul setahun, tapi tetap kadang mau menunaikan karena fisik ganggaman tadi, karena engken, bakhil, cinta dunia berlebih, maka ajar Nabi orang tu di neraka. Nabi memadahi fahuwa finnar, artinya inya saat itu berada di neraka. Di dunia inya seakan di neraka, di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadits ke-9. Qala sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi malin la yuzakka. Tidak ada kebaikan, di dalam harta yang belum dizakati. Tidak ada kebaikan di dalam harta yang belum dizakati. Ada kebaikan jar Nabi. Yang tadi jar ulun istilahnya ganyir. Harta yang sudah sampai batasan wajib tapi kada dizakati, kada ada kebaikannya. Kada berkah amun diputar bahasa untuk modal, kada berkah untuk dipakai, dimakan. La khaira, kada ada kebaikannya jar Nabi. Nauzubillah. Hadis ke-10. Qala sallallahu alaihi wasallam, man mana'a zakata mana Allah taala an hifdzil mal. Barang siapa yang menolak untuk berzakat, barang siapa yang menolak untuk berzakat, maka Allah tidak akan menjaga hartanya. Itu kita singkat. Allah tidak akan mau menjaga hartanya. Artinya sudah lepas dari penjagaan Allah harta orang yang menolak menunaikan zakat. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Sedikit kita membaca tahlil kepada almarhumah salah seorang jamaah majlis kita yang wafat beberapa hari yang lewat. Nafsiyah binti Iman. Minta tahlil untuk kita. Oh, jamaahnya tak ke bawah. Allah ya minta tahlilakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah